Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, Femi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Sania, Hadir, Ibu. Claudia, Hadir, Ibu. Nina, Hadir, Ibu. Onci, Hadir, Ibu. Eva, Hadir, Ibu. Ate, Hadir, Ibu. Andini, Hadir, Ibu. Femi. Hadir, Ibu. Ya, semua hadir ya. Iya, Ibu. Anak-anak, coba kalian bayangkan, saat kalian haus dan banyak minum air putih, kemudian kalian buang air kecil, atau saat kalian berolahraga atau bermain di bawah terik panas matahari, pastinya kalian akan mengeluarkan keringat ya. Pernahkah kalian bertanya mengapa hal itu bisa terjadi? Bermain, Bu. Ya, kalau dia kenapa hal itu terjadi? Kalau menurut saya, Ibu, itu karena kita kan banyak bergerak. Di situ kita kecapean. Berikan aplaus dulu untuk Claudia. Ada lagi yang mau? Ya, jadi sebenarnya itu adalah cara respon tubuh kita untuk menjaga keseimbangan dan membuang zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi. Nah, jika zat-zat sisa ini tidak dikeluarkan, maka tubuh kita itu akan meninggalkan racun yang ada di dalamnya. Nah, kalau racun yang tertinggal di dalam kan otomatis organ-organ yang ada di dalam tubuh kita terganggu ya. Nah, melalui sistem ini tubuh mengeluarkan zat sisa dalam berbagai bentuk. Misalnya urin saat kita membuang air kecil, keringat saat kita kepanasan atau berolahraga, bahkan saat kita bernapas pun itu mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Jadi semua proses yang kalian alami itu merupakan cara kerja tubuh kita agar tubuh kita itu tetap stabil. Nah, sekarang coba kalian pikirkan organ apa saja yang berperan dalam proses ini. Saya, Ibu. Apa? Kulit, Ibu. Ya, betul. Berikan aplaus dulu untuk Eva. Ada lagi? Nah, jadi organ-organ yang berperan itu ada kulit, ginjal, hati, dan juga paru-paru ya. Oleh karena itu, tubuh memiliki sistem khusus yang disebut dengan Sistem ekspresi. ya, betul. Ada yang tahu apa itu sistem ekspresi? Apa yang dia? Sistem ekspresi itu adalah sistem yang mengeluarkan zat sisa. Ya, betul. Jadi, berikan aplaus dulu untuk Claudia. Jadi, sistem ekspresi adalah sistem yang memiliki organ di dalamnya untuk merespon tubuh kita untuk mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Dengan tujuan pembelajaran itu terdiri dari dua tujuan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep sistem ekspresi dan juga peserta didik mampu mengidentifikasi organ struktur beserta fungsi sistem ekspresi. Oleh karena itu, untuk mencapai dua tujuan pembelajaran ini, Ibu akan memberikan kalian LKPD dan membagikan kalian ke dalam dua kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut. Jadi Eva, Ate, Andini, dan juga Onci, kelompok 1, Nina, Femi, dan juga Claudia
Tadinya untuk kelompok 2 ya, dari kelompok semua sudah memegang data KPD. Sudah, Ibu. Nah, jadi di data KPD tersebut ada petunjuknya. Jadi sebelum mengerjakan silakan membaca petunjuk tersebut. Dan kalau ada yang kurang dipahami silakan bertanya kepada Ibu ya. Baik, Ibu. Waktu pengerjaan kalian 10 menit mulai dari sekarang. Kelompok 1 ada yang kurang dipahami? Tidak ada. Oh, untuk kelompok 1, jadi di sini kan ada link video ya. Nah, nanti kalian mengakses link video ini, lalu setelah itu mencermati video ini dan menjawab soal-soal yang ada di bawah ini ya. Baik, Ibu. Ya, waktu pengerjaan selesai. Jadi untuk di situ kan ada dua aktivitas. Jadi kelompok 1 mempresentasikan aktivitas 1, lalu kelompok 2 mempresentasikan aktivitas 2. Silakan perwakilan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya perwakilan kelompok 1 akan menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama itu kami sudah mencermati video yang diberikan. Nah, di sini ada pun soal-soal di mana yang pertama itu analisis hubungan antara aktivitas olahraga dan peningkatan produksi keringat. Nah, saat berolahraga, aktivitas otot meningkat sehingga menghasilkan panas tubuh. Untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil, kelenjar keringat akan aktif mengeluarkan keringat, sehingga semakin tinggi intensitas olahraga, maka semakin banyak panas yang dihasilkan, sehingga produksi keringat juga meningkat sebagai mekanisme pendinginan tubuh. Untuk nomor 2-nya, mengapa tubuh tetap menghasilkan urin meskipun banyak cairan keluar melalui keringat? Nah, tubuh tetap menghasilkan urin keringat karena ginjal terus melakukan proses penyaringan darah untuk membuang zat sisa metabolisme seperti urin, urea, garam, dan racun. Nah, meskipun cairan banyak keluar melalui keringat, tetapi ginjal akan menyesuaikan dengan mengurangi volume urin agar tubuh tidak kekurangan cairan. Nomor 3, analisislah bagaimana tubuh mengatur suhu saat berolahraga melalui sistem ekskresi. Nah, tubuh mengatur suhu melalui proses pengeluaran keringat oleh kulit. Jadi saat keringat menguap dari permukaan kulit, panas tubuh itu ikut hilang sehingga suhu tubuh menurun. Selain itu juga pembuluh darah ikut melebar untuk membantu pelepasan panas. Nah, sistem ekskresi ini berperan melalui kulit sebagai organ pengatur suhu.
Sekian. Dari penjelasan kelompok 1, apakah bisa dipahami atau ada yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan? Pas? Pas Ibu. Berikan aplaus untuk selanjutnya perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab. Yang pertama itu ada ginjal, di mana ginjal berfungsi menyaring darah dan mengeluarkan sisa metabolisme seperti urea, garam, dan air dalam bentuk urin. Yang kedua itu ada hati, di mana hati berfungsi sebagai merombak sel darah merah yang keluar dan menerapkan racun, lalu mengeluarkannya melalui cairan empedu serta mengubah amonia menjadi urea. Yang ketiga itu ada paru-paru, di mana mengeluarkan sisa pernapasan berupa gas karbon dioksida, suboksida atau CO2 dan uap air. Dan yang keempat itu kulit, di mana kulit mengeluarkan garam dan air berlebih melalui kelenjar keringat dalam bentuk keringat sekaligus mengatur suhu tubuh. Baik, mungkin jawaban rekan kelompok 2. Apakah jawaban dari kelompok 2 ada yang kurang pahami untuk memberikan tanggapan? Kasih Ibu. Kasih. Baik, Ibu akan melengkapi jawaban-jawaban dari kalian. Jadi sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh makhluk hidup yang bertugas mengolah dan membuang zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan atau beracun, seperti karbon dioksida, urea, asam urat, amonia. Nah, agar tidak menumpuk dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta membantu menjaga keseimbangan internal tubuh. Selanjutnya itu ada organ ginjal. Nah, ginjal ini berbentuk seperti kacang, dapat dilihat. Nah, fungsi ginjal ini untuk menyaring darah, membuang limbah menjadi urin, mengontrol tekanan darah, dan serta memproduksi hormon penting seperti eritroprotein dan vitamin D aktif. Nah, struktur ginjal terdapat korteks, medula, pelvis, arteri ginjal, vena ginjal, dan uretra. Dan semua struktur ini memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya ada kulit. Kulit juga merupakan organ ekskresi utama untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme seperti air, garam mineral, urea melalui keringat, dan sekaligus itu mengatur suhu tubuh saat panas dengan mengeluarkan keringat. Nah, kulit ini memiliki struktur, terdapat lapisan epidermis yang ada dermis, dan juga bagian bawah itu ada hipodermis. Selanjutnya itu ada paru-paru. Nah, paru-paru ini juga merupakan organ yang berfungsi untuk sistem ekskresi. Jadi di paru-paru ini ada berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida pada saat kita bernapas. Nah, paru-paru ini memiliki struktur trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, dan juga alveolus, dengan memiliki fungsi masing-masing seperti yang sudah dijelaskan oleh anak-anak tadi. Baik, selanjutnya itu ada hati. Nah, hati ini dia tidak hanya berperan dalam sistem pencernaan saja, tapi juga berperan dalam sistem ekskresi. Nah, hati ini berfungsi untuk detoksifikasi, yaitu menyaring dan menetralisir racun yang ada di dalam darah. Hati memiliki struktur di mana yang terdiri dari kantong empedu, saluran empedu, vena, sel hati, dan juga kelenjar empedu. Dan setiap struktur ini memiliki fungsi seperti yang sudah dijelaskan oleh anak-anak. Baik, sekian pemaparan materi dari Ibu. Apakah ada yang kurang dipahami? Oke, nah dari materi hari ini, Ibu meminta salah seorang siswa untuk memberikan kesimpulan. Saya Ibu. Silakan. Baik, kesimpulan dari saya pada materi sistem ekskresi yaitu
berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh agar tidak menjadi racun. Organ-organ yang bergerak antara lain yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Sistem ini juga membantu menjaga keseimbangan cairan, suhu tubuh, dan fungsi sisa dalam tubuh. Ya, berikan aplaus dulu untuk Andini. Jadi benar ya, ekspresi itu berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme agar dalam tubuh itu tidak menjadi racun. Nah, organ-organ sistem ekspresi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian dan juga yang sudah dipresentasi oleh kelompok 2, yaitu terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Ya, betul. Berikan aplaus dulu. Oke, jadi sekian materi pada hari ini. Untuk bahan refleksi minggu depan, Ibu meminta anak-anak untuk menulis apa yang kurang pada hari ini untuk diperbaiki pada minggu depan ya. Nah, untuk itu materi untuk minggu depan itu kalian silakan mempelajari mekanisme dan cara kerja dari setiap organ ekspresi dan juga gangguan beserta cara pencegahannya ya. Jadi itu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu meminta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam kelas. Baik, Bu. Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Saya akan mendoa ini menurut agama saya, Kristen Protestan yang lain menyesuaikan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih.